Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saya dan saudara berada, Tuhan beserta dengan kita semua. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya akan beri judul 3 berkat di masa yang sukar. Terambil dalam kitab Amsal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. 3 berkat di masa yang sukar melalui kitab Amsal 28 ini. Yang pertama, ayat 18 berkata, siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Berkat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu diselamatkan di masa yang sukar. Orang yang berlaku tidak bercela, dalam beberapa terjemahan yang saya baca dalam terjemahan Alkitab, di sana dikatakan memiliki pengertian orang yang baik. Orang yang tidak bercela itu orang yang berjalan dalam ketulusan hati. Hidup tidak bercela bukan hanya tampak di depan mata manusia saja, tetapi di hadapan Tuhan. Kita yakin ketika kita hidup tidak bercela, ada pribadi yang melihat kita, ada pribadi Tuhan yang menilai hidup kita. Bahkan di masa sukar seperti sekarang, Tuhan yang sanggup membalas ketulusan hati kita, kebaikan hati kita, hidup yang tidak bercela dari hidup kita, sehingga kita menikmati keselamatan yang datang dari Tuhan itu di masa yang sukar seperti sekarang. Ada banyak orang mencari keselamatan diri sendiri. Ketika di masa sukar ini, mereka berusaha dengan sungguh-sungguh keras bagaimana bisa selamat dari masa yang sukar. Mencari pekerjaan sukar, mencari kehidupan yang layak lebih sukar. Banyak di masa kesukaran ini terjadi banyak krisis, sehingga kata diselamatkan itu sepertinya jauh dari angan-angan. Tetapi janji Tuhan yang pertama ini adalah janji yang pasti. Barang siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan. Bukan kata pendeta, bukan kata siapapun yang dapat menjaminnya, hanya firman Allah. Saudara, berkat yang kedua di masa yang sukar adalah mendapat kecukupan berkat segala kebutuhan di masa sukar ini. Ayat 18 masih dalam pasal yang sama, Amsal 28. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Bagaimana kita bisa mendapat kecukupan berkat di masa yang sukar ini? Janji Tuhan mengatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Kata mengerjakan tanahnya di dalam beberapa terjemahan Alkitab di sana memiliki satu pengertian. Bekerja keras, mengusahakan, tidak malas. Siapa saja yang bekerja keras dengan tidak membuang-buang waktunya sia-sia, Tuhan yang berjanji, Dia yang memberikan upahnya dengan adil. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Lebih dari itu firman Tuhan berkata, di atas segala-galanya ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Tuhan adalah menjadi Tuhan atas kita. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 berkata demikian.
Kolose 3, 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, mengerjakan ladang sendiri bukan berarti semaunya kita. Kita mau mengerjakan kapan, kita mau berangkat kapan, bukan berarti bermalas-malasan. Tidak ada orang yang mendikte kita, tetapi ada di atas segala-galanya Tuhan. Itu Tuhan di atas kita. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang bekerja keras, orang yang mau berusaha sungguh-sungguh dan tidak malas, dengan tidak banyak membuang waktu yang sia-sia, Yesus yang kita layani di segala bidang pekerjaan kita, Dialah Tuhan atas kita. Dialah yang memberi upah yang adil kepada kita dan tidak pernah salah. Berkat yang ketiga yang terakhir, saudara, mendapat banyak berkat meskipun di tengah masa kekurangan. Ayat yang ke-20 masih di dalam Amsal 28 berkata demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, jadilah orang yang dapat dipercaya. Beberapa terjemahan lain saya baca, orang yang dapat dipercaya itu sama dengan orang yang setia. Orang yang amat setiawan, itu terjemahan lama. Terjemahan yang lain dikatakan orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang hidupnya jujur. Bagaimanakah hidup kita di mata Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang yang dapat dipercaya? Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan bisa mempercayai kita dalam perkara-perkara yang kecil, kita dapat dipercaya, maka Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan berkat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dua ayat yang menyatakan bahwa ketika kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-23 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Satu ayat lagi di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, ini firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kalau dalam hubungan dengan sesama saja, segala akses, kelancaran, kemudahan, ternyata kesuksesan itu fondasi utamanya adalah saling percaya. Satu di antara yang lain kalau saling percaya, orangnya itu jujur, orangnya itu setia, orangnya itu dapat dipercaya, maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Jangan mengejarnya dengan susah payah, tetapi asalkan kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka berkat itu berlimpah-limpah, saudara. Sekarang zamannya masa sukar, ada banyak krisis terjadi. Bukan hanya krisis kesehatan, bukan hanya krisis ekonomi, krisis sosial, tetapi juga krisis kepercayaan. Saudara, Tuhan ingin dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau sesama manusia saja dalam hubungannya dengan sesama, mencari orang yang jujur, mencari orang yang setia, terlebih lagi Tuhan yang di atas segala-galanya,
mencari hamba yang kecil, hamba yang setia dalam perkara kecil, hamba yang setia dan benar dalam perkara kecil. Itulah yang Tuhan sedang nanti-nantikan dalam kehidupan umat-umatnya, yaitu saudara dan saya. Maukah saudara menjadi seorang pribadi yang dapat dipercaya? Maka janji Tuhan yang ketiga ini menjadi bagian kita, yaitu mendapat banyak berkat meski di tengah-tengah zaman kekurangan. Saudara dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, jangan takut, tetap percaya kepada janji Allah. Karena 3 berkat ini akan Tuhan sediakan. Hiduplah dengan tidak bercela, hiduplah dengan sungguh-sungguh, jangan malas, tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Hiduplah menjadi orang yang setia, orang yang dapat dipercaya. Dengan demikian kita menjadi satu-satunya pribadi yang bisa dipercaya di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, yang memberi upah tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang tidak bercela, bagi orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Engkau mencari dan Engkau melimpahkan berkat-Mu sekalipun di tengah masa kekurangan dan kesulitan. Engkau mencari orang-orang, Engkau mencari hamba-hamba yang setia dalam perkara yang kecil, dan Engkau melimpahkan perkara-perkara dan berkat yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Hidup mereka didapati setia, jujur, orang yang sungguh-sungguh bekerja keras, dan berkat-berkat ini akan turun di atas kehidupan kami dan semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, limpahkan berkat-Mu kepada semua hamba-hamba-Mu, semua orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berharap dan percaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.